Recording in progress. إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموه بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات
ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita ustazah yang luar biasa sekali, yang sangat menginspirasi banyak orang. Siapakah beliau? Beliau adalah Ustazah Dr. Haja Sri Tuti Rahmawati, SUD MA. Kami biasa memanggil beliau dengan sebutan Bunda Tuti. Assalamualaikum Bunda, apa kabarnya Bunda? Waalaikumsalam Bunda Linda. Baik. Semoga selalu sehat ya Bun. Amin, insya Allah. Baik, selanjutnya yang terhormat Ustadz Nanang Firdaus Masduki LC selaku Managing Director Syafana Islamic School. Yang terhormat Ibu Hajah Umu Latifah selaku Ketua Yayasan Media Insani. Serta yang terhormat Ayah, Bunda, dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat kembali kumpul di sini dalam kajian online MT Indonesia Syafana Islamic School. Sholawat serta salam kita selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik ayah bunda dan jamaah sekalian, marilah kita membuka kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita menginjak pada kajian pokok kita pada pagi hari ini, perlu kami informasikan kepada ayah bunda yang ingin bertanya nanti, kami persilahkan untuk menulis atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat yang telah tersedia di kolom chat Zoom.
Sekali lagi perlu kami informasikan kepada ayah bunda yang ingin bertanya nanti, kami persilahkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom yang telah tersedia. Baik ayah bunda dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini kita tiba dalam acara pokok kita pada pagi hari ini, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Dr. Hajah Sri Tuti Rahmawati SUDMA dengan tema Jemari yang dicintai Allah. Yang terhormat Bunda Tuti, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bunda Hajar Linda Hermigas. Mohon izin kepada para guru-guru semua, para usatid, para alim ulama, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan di kajian duha ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirum bil ibad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim min surah Ali Imran ayatnya 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salamatul insan bil hifdil lisan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat pada Al-Ustaz Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Nanang Masduki LC, yang sama-sama kita muliakan Uminda Ustazah Hajah Ummu Latifah beserta segenap keluarga besar Syafana Islamic School, para wali murid, para orang tua, ayah bunda tercinta, dan para tamu undangan yang mengikuti melalui link Zoom meeting ataupun melalui YouTube. Mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama di kesempatan pagi yang berbahagia ini, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih sayang kepada kita dengan diberikannya umur, kesehatan, kekuatan iman, kesabaran dalam menghadapi ujian dan berbagai macam musibah yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba yang beriman. Tidak ada lain bahwa kita ini diuji untuk menunjukkan apakah dengan Allah uji dengan apapun kita masih beriman kepada Allah, kita masih mencintai Allah dan Rasulullah. Alhamdulillah hari ini kita duduk bersimpuh di hadapan Allah dengan penuh tawadhu, mengharap ridho Allah dan belajar bersama-sama sebagai kewajiban kita untuk selalu menuntut ilmu. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih Bunda Erlinda sekali lagi dihaturkan, dan kepada para operator semuanya, mudah-mudahan ini kegiatan yang sangat positif yang dilaksanakan di kajian duha ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Apa kabar semuanya, sehat ya? Kangen sekali rasanya Bunda, sudah lama tidak bertemu dengan ayah bunda, juga dengan para guru-guru semua. Karena memang kita harus
berdamai dengan keadaan dan situasi ini. Insya Allah semoga setelah corona ini berlalu, setelah corona ini diangkat oleh Allah, kita bisa bertemu secara fisik lagi, secara offline lagi. Baik anak-anak bertemu dengan ibu gurunya di sekolah, baik guru dengan guru lagi, bisa saling sharing lagi. Insya Allah. Sayangku semua, para pecinta Allah, para pecinta Rasulullah, para pecinta Al-Quran, dan juga para pecinta kajian Islam, khususnya tadabbur Al-Quran, tentang tema yang disampaikan hari ini adalah apa? Jemari yang dicintai Allah. Alhamdulillah kita diberikan jari jemari oleh Allah dengan sempurna. Bersyukur kepada Allah. Ini merupakan kenikmatan yang luar biasa. Kesempurnaan ini harus selalu kita gunakan dengan kebaikan. Allah berikan kepada kita anggota tubuh, di antaranya ada yang disebut dengan jari atau finger, ya. Finger ini adalah betul-betul karunia dari Allah. Allah menciptakan bentuk tubuh kita dengan sangat sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan bentuk manusia itu dalam bentuk yang paling sempurna. Allah udah tempatkan mata di mana tempatnya, posisinya, letaknya. Tidak tertukar. Karena Allah sangat tahu keindahan. Innallaha jamal yuhibbul jamal. Ya, jadi Allah mencintai daripada keindahan. Maka segala ciptaan Allah itu pasti dengan kreatornya Allah, desainnya Allah itu sudah betul-betul yang terbaik. Di sini di studio ada meja. Meja ini ciptaan manusia. Ada kursi. Ciptaan manusia aja bagus. Apalagi ciptaan Allah. Maka segala yang diciptakan Allah ini untuk kita fikirkan. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Fikirkan apa yang diciptakan oleh Allah, jadikan ciptaan Allah itu menjadikan sumber pengetahuan, menjadikan sumber ilmu, dan semoga menjadi sumber hidayah bagi kita agar bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sekitar Bunda ini ada bunga. Ya, ini bunga bagus sekali nih. Masya Allah. Hijau daunnya. Ada bunganya oranye. Waduh, ada vas bunganya juga. Di depan juga ada bunga-bunga. Keren kan? Itu ciptaan siapa itu? Ya, makanya kita harus banyak bersyukur. Ada di sini yang cantik, ada yang ganteng. Masya Allah. Tidak tertukar ciptaan Allah itu. Bayangkan hidung adanya di depan. Coba kalau hidung ada di belakang atau di samping. Kan ribet ya. Bagaimana gitu. Kuping Allah udah tempatkan di kanan dan di kiri. 2 lagi. Coba kalau ditambahkan 1 aja nggak usah banyak-banyak. Kan ribet juga ya. Gigi dengan begitu berbarisnya. Bibir 2. 1, 2 ketika mengucapkan huruf waw, mim, ba, fa. Keluar semuanya sempurna. Sampailah kita kepada tangan kita. Nah ini tangan yang diberikan oleh Allah ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Karena ketika kita nanti di alam kubur itu semuanya sudah tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Mulut akan ditutup oleh Allah. Tangan sudah tidak bisa lagi bergerak. Kaki tidak bisa lagi berjalan. Ketika kita sudah terbujur kaku di dalam kubur sendirian, maka semua amal kehidupan kita, pekerjaan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dia nih catatannya. Catatan semua perbuatan kita akan Allah simpan. Sebagaimana kita menyimpan semuanya kalau kita membuat file-file itu di dalam komputer. Semuanya ada backupnya. Baik di PDF ataupun di PowerPoint. Masya Allah. Kita mau lihat gambar, lihat mau galeri, lihat aja diklik. Ada tuh foto-foto. Jangankan di komputer. Masing-masing pegang handphone. Di handphone itu banyak aplikasinya. Hidup di dunia juga banyak aplikasinya. Ya, warna-warni. Karena hidup ini penuh dengan warna-warni. Suka dan duka. Semuanya terekam. Bahkan nanti ketika kita di hari kiamat itu, Allah akan tunjukkan kepada kita semua amalan kita sejak kita baligh sampai wafat. Bagaikan kita menonton bioskop diri sendiri. Ketika kita balik yang kita lakukan, entah kita berbohong, entah kita meninggalkan sholat, entah kita durhaka kepada orang tua, entah kita ngumpetin teman kita, jahilin teman kita, entah kita ini ngomelin, entah kita ini berbuat maksiat, semuanya catatannya Masya Allah. Tidak ada satupun yang luput dari
simpanan yang akan Allah berikan, tunjukkan kepada kita, dan kita tidak bisa mengelak karena itulah perbuatan kita. Maka kemuliaan kita sekarang, Allah masih tutupi aib-aib kita. Allah masih tutupi dosa-dosa kita. Dan Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk selalu memperbaiki perbuatan kita, amalan kita. Yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Mulut nanti tidak akan bisa bicara. Kalaulah sekarang kita bisa berbohong, kita bisa mengelak, kita bisa ngumputin, ya, kita bisa menyembunyikan, tetapi nanti di hadapan Allah apa yang bisa kita sembunyikan? Yang kita lakukan itu terdiri dari apa yang kita lakukan dengan anggota tubuh kita. Di sini menarik temanya jari jemari. Ada jari ini yang kita lakukan dengan kebaikan, ada yang dilakukan untuk keburukan. Jari ini posisinya letaknya di dalam tubuh kita dengan tangan, sepaket dengan tangan. Jadi adanya dengan tangan. Kalau kepala kan temennya rambut ya. Rambut, mata, kuping tuh di kepala kan. Apa saja anggota tubuh yang ada di kepala? Rambut, kuping, kan di kepala nih, seputar kepala. Tapi yang di tangan itu adalah termasuk jari. Nah jari ini harus kita betul-betul untuk menjaganya. Karena jangan sampai dengan jari ini kita celaka. Kalau bisa dengan Allah berikan anugerah memiliki tangan, jari ini bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Kalaulah tadi Bunda mengatakan, mengutip sebuah hadis, salamatul insan bil hifdil lisan, selamatnya manusia itu dengan lidahnya, celakanya manusia itu dengan lidahnya. Betul, karena lidah tak bertulang, bahkan tidak bertulang pun bisa membunuh orang lain. Dengan lidah, artinya dengan cara apa? Dengan memfitnah orang lain. Makanya lidah itu juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Lalu bagaimana dengan jari kita? Bisakah sekarang jari itu menyelamatkan kita? Bisakah jari juga kita bisa mencelakakan kita? Bisa. Karena jari di zaman sekarang ini lebih berfungsi daripada mulut, daripada lidah. Sebelum ada media sosial, sebelum ada era digitalisasi, era komputerisasi, kita belum mengenal adanya gadget, belum mengenal adanya komputer, belum mengenal adanya handphone, belum mengenal adanya telepon. Dulu paling juga dengan kertas. Medianya apa? Non-verbal. Kertas, kalau ada yang mau ada keperluan, ada ucapan selamat Idul Fitri, selamat Idul Adha, sampai bikin itu kreativitas hasil karya. Beli kertas karton, beli kertas kado gitu kan ya. Beli gunting, beli balpen berwarna-warni gitu Bu Erlinda ya zaman dulu saya. Jadi kantor pos itu penuh, ngantri. Bahkan kalau dapat surat itu, aduh rasanya berbahagia sekali. Tukang pos itu pakai sepeda, pakai motor, ditunggu pos begitu. Zaman dulu masih manual Bu Erlinda. Jadi kita itu berkomunikasi melalui kertas. Jadi harus menunggu dulu. Kalau mau menyampaikan selamat Idul Fitri, itu dikirimnya 2 minggu sebelumnya. Kalau Bunda tuh dulu gitu, ya 2 minggu itu juga kadang sampai sebulan. Giliran datang dari kantor pos, kartu ucapan selamat hari raya, sampai dapat 5 aja udah girangnya kayak apa tahu dah. Waduh girang. Apalagi dari orang yang kita senang, waduh ditunggu-tunggu. Wah pokoknya dulu Maya zaman-zaman mall itu belum seperti sekarang. Wow berebut beli tuh. Sampai ada yang segede gambreng tuh. Gede banget ada tuh. Nah sekarang beda lagi. Sekarang tidak usah menunggu. Bahkan dalam hitungan detik semua informasi bisa tersampaikan. Maka bagaimana cara memanfaatkan jemari kita agar selalu dicintai oleh Allah. Pertama, kata kuncinya, konsepnya harus kita memiliki prinsip. Prinsip berkomunikasi. Karena komunikasi itu adalah cara orang menyampaikan pesan. Seorang komunikator, pembicara, bagaimana menyampaikan pesan kepada komunikan. Komunikan itu adalah orang yang diajak berbicara. Komunikan ini termasuk audien atau jamaah. Atau orang lain yang berhadapan dengan kita. Atau lawan bicara kita. Ada lawan bicara kita face to face. Bunda Tuti dengan jamaah semua ini face to face.
Bunda Tuti dengan Bunda Erlinda face to face. Kelihatan orangnya. Tetapi ada juga yang berbicara jarinya, orangnya nggak kelihatan. Nah sekarang ini, di era digitalisasi ini, kita bisa berbicara dengan jutaan orang. Dengan ribuan orang. Bahkan dengan orang sedunia. Tergantung kapasitas kita punya aplikasi apa. Yang rajin punya Facebook, yang rajin punya Instagram, WhatsApp, itu bisa berkomunikasi dari pagi sampai malam tuh. Pegang aja handphone, gak usah pakai ke Amerika. Gak usah pakai ke Jogja, gak usah pakai ke Surabaya, jalan-jalan buang-buang waktu. Seharian itu bisa kita ketemu dengan berbagai orang dari berbagai lokasi wilayah. Makanya bersyukur juga, ambil manfaatnya dengan adanya gadget ini, dengan adanya era digitalisasi ini, kita tidak bisa menutup mata. Kita tidak bisa menolak adanya era digitalisasi. Tapi tanamkan satu, harus punya prinsip. Apa prinsipnya? Prinsipnya pertama, jadikan media digital ini sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dengan adanya gadget ini, kita menjadi malah menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlena, nikmat, menikmati hiburan-hiburan yang menyenangkan hawa nafsu kita. Maka ketika kita diuji oleh Allah dengan kenikmatan, hati-hati kufur nikmat. Bagaimana ceritanya kita diuji dengan kenikmatan? Orang itu bisa berhasil diuji dengan kesedihan. Benar, dengan keterpurukan. Dia bisa sampai bangkit lagi. Gak ada uang, bekerja sampai berhasil. Gak punya ilmu, belajar sampai berhasil. Ya kan Bunda Erlinda? Gak ada lagi, dulu gak punya rumah bagus. Bekerja sekeras tenasnya. Bekerja keras terus. Nabung. Sampailah punya tabungan. Belilah rumah kredit. Tiap bulan daftar beli ke BTN. Dari yang rumahnya gubuk. Dari yang rumahnya kita menyewa. Mengontrak, ngekos, dengan nabung sedikit demi sedikit ada untuk DP, akhirnya kita kredit rumah. Nah, biasanya orang itu akan lolos atau akan melewati ujian, berhasil melewati ujian di saat dalam keterpurukan. Biasanya dia ingin bangkit karena ingin keluar dari masalah. Tapi kalau kita diuji dengan kenikmatan, nah ini nih, hati-hati, kenikmatan itu banyak. Kenikmatan itu bisa bersumber dari apa saja yang kita nikmati, yang kita fokuskan. Bisa menjadi kita budak kerjaan. Nikmat dengan pekerjaan dari pagi sampai malam. Gak ingat kepada yang lain, gak usah bersosialisasi, gak usah bertemu dengan anak, gak usah bertemu dengan orang lain. Bahkan dengan istri pun di rumah gak usah ketemu. Kerja aja pokoknya nikmat aja. Bahkan sholat pun sampai tidak dilakukan. Nah, hati-hati dengan kenikmatan. Dan sekarang hati-hati dengan adanya handphone, bisa jadi apalagi di zaman pandemi sekarang ini. Ya Allah, kita lebih banyak di rumah. Nyuci sudah, ngepel sudah, masak sudah, ngajarin anak sudah, ngurus suami sudah. Ngapain lagi? Semuanya kembali ke handphone. Tolong direvisi, tolong diperbaiki, dikoreksi kalau Bunda kurang benar. Tapi ke diri Bunda sendiri mencontohkan. Gak usahlah contoh ke orang lain. Ke diri Bunda begitu. Kalau Bunda udah rapi ngajar, udah rapi tugas, ujung-ujungnya apa? Tiduran, capek. Yang dicari apa? Bukan Al-Quran dulu. Bunda ini Bunda. Yang lain mangga, gak sama mungkin. Gak sama, beda apa percis. Bunda nih dari mana-mana tiduran misalkan ya. Yang dicari apa? Handphone. Ada aja yang jadi penasaran. Lihat WA lah. Ada aja. Pengen lihat inilah, itulah. Dan itu tahu-tahu memegang handphone 1 jam itu. Tahu-tahu tangan udah kebas juga gak berasa itu. Masya Allah. Kita mau sholat aja masih melihat lagi. Udah azan aja masih lihat lagi. Bahkan sampai makan pun lupa. Kenapa? Apalagi serang nyambung komunikasi. Nah ini sekarang jari yang berbicara. Jarimu harimaumu.
Hati-hati ini. Banyak sekali kasus perundungan bully. Kasus perundungan hate speech. Apa? Ujaran kebencian. Hoax. Nah ini nih. Kita sebagai orang yang beragama Islam harus punya etika. Tadi yang pertama prinsip. Prinsipnya apa? Jadikan gadget ini, media sosial ini menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita diberikan akal sebagai modal oleh Allah. Carilah media atau aplikasi yang betul-betul menjadikan ilmu pengetahuan. Sekarang apa sih yang enggak ada? Informasi apa yang tidak bisa kita dapatkan? Dari anak kecil. Dari bayi pun sekarang ibu-ibu itu banyak, mohon izin, mohon maaf barangkali salah. Hasil penelitian yang punya balita gitu ya. Kalau anaknya nangis kasih aja handphone. Langsung jadi kata kunci itu. Kata kunci terbaik lagi. Kalau dulu anak nangis kita ribet. Ambil gendongan. Ayo sayang aduh. Wah. Kasih makan, kasih minum. Sekarang gak usah ribet bin pusing. Tetet. Hai. Baby shake, baby shake. Cak guru. Apa tuh? Setel aja pokoknya mau yang bikin dia itu happy. Nah. Padahal kalau kita bisa memanfaatkan gadget ini, malah kita bisa menambah ilmu pengetahuan. Banyak para alim ulama, banyak para tokoh masyarakat yang dapat kita ambil ilmunya. Menimbulkan kita tambah cinta kepada Allah. Yang kedua, bagaimana cara kita agar jemari yang dicintai Allah ini terhadap media yang sekarang lagi kita dijajah. Kita dijajah nih sebetulnya. Berasa atau tidak, sadar atau tidak kita ini dijajah. Seperti kita hamba handphone. Kenapa? Karena kita sangat tergantung. Mohon maaf. Bagi yang punya handphone. Kalau bagi yang gak punya handphone, aman. Tapi kayaknya se-RT kalau dianalisa, gak ada tuh yang kagak punya handphone. Kecuali nenek-nenek udah umur 70 tahun kalau gitu ya. Gue metong, Neng. Gue kagak usah pakai handphone, gue kagak ngerti. Gue nonton TV beda, gue mah nonton TV, gue nonton terpaksa menikahi tuan muda, nonton Antv. Maaf, bukannya promosi. Sekarang di TikTok itu banyak sekali lewat beranda-beranda. Lagi booming Ayla, aduh semua pada nangis baper gitu. Aneh itu. Jadi kita bisa terbawa itu emosi. Tapi kalau kita lagi sholat, jarang kita nangis. Jarang kita merasakan air mata. Terbawa emosi gitu. Nah ini bagaimana memaksimalkan agar jemari ini tidak menjadikan nanti melaknat kepada diri kita. Ketika kita melihat ada netizen atau teman-teman kita atau di media yang lain, di beranda-beranda yang ada dalam aplikasi gadget yang kira-kiranya membuat kita memancing emosi, yang kedua prinsipnya adalah harus bisa memanage emosi. Ini kata kunci yang kedua. Pertama tadi prinsip. Kedua harus memiliki kecerdasan mengolah emosi atau kecerdasan emosional. Apa itu cerdas? Cerdas itu ketika kita memahami sesuatu dan mengetahui cara jalan keluarnya di saat situasi dan kondisi yang dilematik, di situ kita menentukan tindakan. Itu namanya orang cerdas. Beda dengan orang pintar. Ada pintar tapi tidak cerdas. Ada orang cerdas tapi nggak begitu pintar. Ada orang cerdas dan pintar. Ada orang pintar tapi nggak cerdas. Ada orang pintar dan pintar gitu. Makanya kita termasuk kelompok yang mana? Bagaimana kecerdasan? Banyak sekali para tokoh-tokoh yang mengatakan berpendapat tentang definisi daripada kecerdasan. Kecerdasan ialah kemampuan menganalisis informasi dan mengatasi masalah dengan menggunakan bahasa yang rasional. Jadi ketika kita memegang handphone, apalagi yang punya grup atau grupnya alumni inilah, alumni itulah, arisan inilah, arisan itu, yang punya grupnya 17 itu, hati-hati. Ketika ada informasi di satu grup, kemudian kita itu terpancing, masalahnya masuk pele. Jadi dibesar-besarkan. Ya, ngikut nimbrung. Hati-hati jangan sampai ketika kita ada informasi yang salah, kemudian kita tidak menganalisis dulu,
kemudian kita langsung mengasumsikan. Ternyata ketika kita berbicara, membicarakan orang lain, benarnya aja gibah, tidak benarnya fitnah. Ini nih yang harus kita perhatikan agar kita ini terhindar daripada hal-hal yang tidak baik, terutama yang merugikan diri kita. Kita nggak punya masalah, ada teman kita punya masalah, tetapi dibahas di dalam grup. Kemudian kita nimbrung, padahal kita nggak paham masalahnya. Sok-sokan kita ikut-ikutan karena kita bersahabatan. Kita pro-proan nih teman kita nih. Iya emang, emang, iya, iya, emang begitu. Emang bagaimana, kenapa? Emang bener, emang dia mah, Masya Allah. Tahu nggak nih kalau ingin tahu informasi, saya pusat informasi PIP saya. Di grup ini yang tahu informasi semua anggota saya. Tuh bangga banget. Waduh, jadi seperti jurnalis kalau begitu ya. Semua dikepoin. Tidak boleh kita menyebarkan urusan orang lain, kepribadian orang lain, kekurangan orang lain, kehilapan orang lain, kesalahan orang lain untuk kita sebarkan. Itu namanya kita menebar keburukan. Karena kalau kita melakukan itu, orang yang kita bicarakan, orang yang kita omongin lah gitu kasarnya, kemudian dia tahu dan dia sakit hati, kemudian dia tidak memaafkan kita, jangan harap ridho Allah akan diberikan kepada kita sebelum kita meminta maaf kepada orang yang dibicarakan oleh kita, kepada orang yang digibah oleh kita. Nah, sama aja kita memakan bangke saudara kita. Enggak boleh kita ini terpancing emosi. Maka bagaimana mengolah, memanage kecerdasan emosi harus dilihat dulu informasi yang akurat. Clearkan, tabayyun dulu. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang fasik. Apa itu orang yang fasik? Orang yang fasik itu adalah orang yang melakukan dosa-dosa kecil tapi dengan rutin. Ayo, pernah nggak kita melakukan dosa kecil tapi rutin? Tobatnya jarang, tapi melakukannya rutin. Itu orang fasik. Lihat di surah Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, wahai orang-orang yang beriman. Ini namanya ayat khas. Dalam ulumul Quran dijelaskan, ada ayat yang am, ada ayat yang khas. Kenapa disebut ayat ini khas? Karena Allah khususkan untuk orang yang beriman. Allah menyeru untuk orang yang beriman. Tandanya, cirinya di sini Allah berfirman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, yang merasa beriman kepada Allah, terseru dengan ayat ini. Apa seruan Allah? Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Nih. Orang fasik itu orang-orang yang suka carmuk. Jadi mukanya itu ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 100 kali itu. Orang fasik itu maunya cari pujian. Maunya cari pembenaran diri. Kemana-mana mencari pembenaran diri. Padahal dirinya itu salah. Tapi tidak ingin orang lain itu tahu kalau dia itu salah. Disembunyikan, diputar balikan fakta. Kemudian dia mencari-cari kebenaran. Kemudian dia menyebarkan kepada orang lain. Inilah itulah. Saya emang gak begitu kok, saya begini kok. Tahu gak yang begitu tuh kan nah saya emang enggak dah. Biasanya nunjuk orang 1, 4 untuk diri sendiri. Jari nih. Yuk 1, yang 14 siapa? Makanya hati-hati. Ya, nunjuk ke orang 1, 4 untuk diri sendiri. Kemudian maka telitilah. Kalau ada kita mendengarkan informasi, kita kan suka tahu karakter teman kita, saudara kita,
sahabat kita, dan juga orang-orang terdekat kita. Kita mengenal karakternya. Taunya mengenal karakternya dari mana? Ketika suatu saat ada masalah dengan orang yang dekat, terlihat dia itu baik atau tidak, terdengar di kuping kita. Apakah keburukan kita diucapkan, diceritakan oleh sahabat kita kepada orang lain atau tidak. Itu lihat tandanya karakter teman itu. Makanya jangan terlalu dekat-dekat sekali sampai 100% kemana-mana berdua, sono berdua. Pokoknya di mana ada dia, pasti ada dia. Dimanapun ada dia, pasti ada dia. Kalau nggak ada dia, nggak mungkin ada dia. Waduh, udah kopel banget. CS, medok CS-nya juga. Duh, orang-orang udah tahu dah. Oh, kalau tidak ada sekali tuh aneh tumben. Kenapa? Kesana kesini selalu berdua. Jadi ketika ada clash, nah ini dia nih. Bahayanya orang yang terlalu dekat, bersahabat terlalu dekat, berteman dengan terlalu dekat, berhubungan terlalu dekat, keyakinan terlalu 100%, bahayanya ketika suatu saat ada masalah sedikit aja, pecah, udah tinggal tunggu aja informasi. Teman-teman kita tahu apa tidak tentang kita. Kita udah bilang ini mah rahasia ya, kamu jangan bilang-bilang ini mah rahasia. Aku mah percaya cuma sama kamu doang. Kunci ya rapat-rapat masuk ke kulkas. Kunci. Enggak taunya ketika ada masalah. Wah heboh. Langsung dibikin di media sosial. Halo selamat pagi. Informasi hari ini. Saya begini-begini dengan si Anu begini-begini. Orang yang tadinya tidak tahu kekurangan kita. Kekurangan, kesalahan, dan kekhilafan kita akhirnya terbongkar aib kekurangan. Karena apa? Masalah yang sepele. Kemudian karena udah tahu semua tentang kita, diceritakan itu yang menjadikan kita bahaya. Makanya jari ini hati-hati. Bagaimana agar jari kita dicintai oleh Allah? Jari yang asalnya kita mau berbuat keburukan, langsung kita rem. Dekatkan diri kita kepada Allah, sadar diri. Tingkatkan yang kedua, yang ketiga adalah nilai kecerdasan spiritual. Bagaimana kita meningkatkan kecerdasan spiritual? Nilai kecerdasan kedekatan kita kepada Allah dengan cara kita banyak tadzakur, tafakkur, tadabbur. Banyak kita membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca hadis Rasulullah, membaca nasihat-nasihat dalam syariat agama Allah, terutama nasihat-nasihat yang baik yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, kalau kita selalu bisa menjaga jari kita, Allah akan senang kepada kita. Jadi kita orang yang mau mengajak begini begitu tidak baik, kita udah punya prinsip. Allah Maha melihat. Tanamkan di hati kita bahwa apa yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau teman kita itu melakukan hal-hal yang tidak baik dengan jari-jarinya, terampil sekali sekarang itu. Kadang-kadang apa ada tuh yang jempolnya juga sampai udah pada mendep begitu ya. Bagaimana sih maksudnya? Saking keseringan ngetik gitu ya. Aduh, lagi makan juga dia mah nggak usah pakai lihat ABCD-nya. Itu sampai udah hafal itu di mana letak hurufnya gitu. Ya Allah sambil ngomong begini aja nih. Mau mana ini? Oh, mana sih? Ini sambil ngejawab nih. Sambil ngejawab nih. Tapi kita ngomong orang, emang gini sih orang. Langsung aja terkirim. Wow, keren. Ada yang begitu, ada. Itu saking terampilnya. Maka bedanya orang yang ngetik udah terampil dengan orang yang ngetik belum terampil, kelihatan bedanya. Kalau belajar ngetik yang baru itu pasti banyak betulnya. Karena dia hati-hati. Tik, tik, tik gitu ya. Tapi kalau ngetik yang udah terampil, ada aja tuh salahnya tuh. S-nya ada 2 lah, R-nya ada 2 lah, begitu. Kenapa Bunda tahu? Saya kan dosen. Kalau di skripsi itu anak-anak, sehari itu kalau lagi musim sidang tuh, ngelihat skripsi ada 3, ada 4, dilihat dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Nih bocah nih kebangetan pintar ngetik nih. Ketahuan nih dari mana nih? S-nya ada 3, masa tiponya banyak banget. Nah ini nih ngetiknya belum begitu bagus, belum begitu lancar nih. Kalau nih nggak ada salahnya, karena hati-hati. Nah kita ini bagaimana jari jemari kita bisa membawa manfaat, jangan sampai membawa madarat. Bagusnya jari ini sering membuka lembaran Al-Quran. Itu bagaimana kita menangkap pesan-pesan Allah dari Al-Quran. Ini jari-jari kita yang akan mengetahui
Bagaimana Allah itu berfirman di dalam Al-Quran, setiap malam kita baca sehalaman. Ini nih, jari yang dicintai Allah adalah jari yang sering membuka lembaran Al-Quran. Benar atau tidak? Silakan masing-masing menganalisa. Tapi bukan mengabet-ngabet doang. Ngebet tiap malam 1 kebetan, 100 kebetan. Bukan ngebet-ngebet doang, dikebet, dibuka. Ini kan jari supaya membawa manfaat, Bunda. Lah iya, tapi bukan cuma ngitung lembarannya aja. Selembar. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Bunda juga jari jemari yang membuat banyak pahala. Membuka Quran, dibuka aja begini. Ya nggak apa-apa lah. Buat latihan pertama-tama. Treatment pertama ya buka-buka aja lah jarinya. Ya buka. Apa nih nggak tahu. Buka aja gitu buka ya. Lama-lama kan kita jadi penasaran, gak apa-apa. Boleh gak kita bersedekah? Kita ingin menimbulkan dakwah kepada orang lain. Misalkan gini, kan kalau di kampung Bunda ya dulu tuh, kalau mau bangun musola tuh sampai ada yang spekerin. Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu yang mau sedekah silakan. Ada yang sedekah disebutkan. Terima kasih sedekahnya dari Bapak Ibrahim yang berupa uang 100.000, alhamdulillah. Sampai dia bilang begitu. Nah itu boleh nggak? Boleh menjadi motivasi bukan untuk ria. Nah sekarang juga kita boleh nggak ini? Ngebet aja dulu. Berapa kebetan tiap hari? Oh saya emang ngebet aja kata Bunda Tuti juga suruh. Jarinya ngebet Quran aja. Jangan salah tangkep. Makanya kalau ngaji jangan tidur. Ngaji tidur. Maksudnya begini. Ketika kita ada waktu. Kalau bisa balance. Pegang handphone 1 jam. Bisa enggak disamakan dengan pegang Al-Quran 1 jam? Nonton TikTok, nonton Instagram, nonton Facebook, nonton YouTube 2 jam, bisa enggak kita balancekan dengan membayar waktu kita membaca Quran 2 jam? Silakan dijawab masing-masing. Enggak kedenger ini, di mute ini, ya silakan jawab masing-masing. Terserah aja. Bunda mah cuma mengingatkan kepada diri Bunda. Kalau bisa kita banyakkan membaca Qur'annya, berzikirnya, pegang tasbihnya dibandingkan dengan kita hanya membuka lembaran-lembaran yang tidak membawa manfaat. Apalagi kita terprovokatori. Bunda, yo kalau nge-like apaan? Nge-like di TikTok, nge-like di Instagram, nge-like di YouTube. Itu dapat pahala enggak? Tergantung temanya. Kalau yang kita tonton tentang kemaksiatan, tentang kemunkaran, ya kita berarti mensumbangsihkan dosa kita. Gabunglah kita dengan kelompok orang-orang yang berdosa. Orang memprovokatori, kemudian untuk membenci satu orang. Kita like. Oke, siap 3 menit lagi. Kita like, kita subscribe. Wah, jadi tambah banyak itu. Tambah seperti menguatkan kebenaran. Padahal itu kemunkaran. Berarti kita investasi jari kita untuk kemunkaran. Kalau kita ingin mendapatkan pahala gimana? Yang alim ulama, qori-qori'ah, hafidh-hafidhoh, sekarang tuh sudah naik di YouTube. Itu yang kita like and subscribe. Nasihat-nasihat, ceramah-ceramah. Boleh nggak di like? Itu berarti kita investasi. Berarti kita mensupport, mendukung adanya pengetahuan, kemudian keagamaan atau nilai-nilai positif. Ini mah kalau yang bikin kita ngakak, yang bikin kita tertawa, yang bikin kita terhibur, wow sampai tok sampai berkali-kali itu tok terus ya sampai dikasih bunganya sampai berapa untuk menunjukkan, hey kalau saya ini mendukung kamu, hati-hati jari. Ini akan kita nanti diminta pertanggungjawaban Allah. Dan terakhir adalah bagaimana agar jari jemari ini dicintai oleh Allah. Karena jari ini banyak fungsinya, fungsikan jari kita untuk selalu berbagi, bersedekah. Salat saja tanpa kita bersedekah, salatnya is nothing. Sedekahnya saja terus, zakat terus, sedekah terus, berbuat baik terus, berbagi terus, tapi tidak salat. Sedekahnya, zakatnya, berbaginya is nothing. Tidak ada manfaatnya. Yang bagus itu ketika kita melakukan ibadah, cari kesempurnaan ibadah. Dengan kita bersedekah, berikan bantuan, apalagi di saat corona seperti ini, di saat pandemi seperti ini,
kita berbagilah. Jangan sampai kita pelit atau kikir. Di dalam surah Al-Furqan Allah berfirman, jadilah orang itu yang selalu berbagi. Memberi bukan berarti kita takut kehilangan. Tidak ada kamusnya, tidak ada hadisnya, tidak ada penjelasan dalam Al-Quran, landasan Al-Qurannya. Orang yang sering berbagi tambah miskin, gak ada. Justru orang yang berbagi adalah akan bertambah berkah. Apa itu pengertian berkah? Ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan yang plus. Plus di mata Allah. Plus membahagiakan orang lain. Plus mendapatkan pahala. Jadi intinya ketika kita diberikan peringatan oleh Allah, jangan sampai kita terpancing emosi. Kembalikan kepada Allah, ini peringatan, ini ujian. Semua manusia diuji. Diuji dengan ketidakenakan, diuji dengan keenakan. Diuji dengan tidak enakan, kita bersabar. Diuji dengan kenikmatan, kita bersyukur. Di surah Al-Furqan itu, di ayat 63, Allah menginginkan kepada kita, rendah hatilah di dalam kita bermedsos. Jangan kita sombong-sombongkan diri. Bagaimana kita menampilkan tayangan-tayangan di media sosial. Jangan sampai menimbulkan orang yang miskin menjadi sedih. Itu sampai gelangnya 3 kilo dipakai gerencang-gerencing. Ya Allah. Allah, bagaimana pakainya 3 kilo? Saya mah pengen makan aja hese. Bin sulit. Pagi makan, sore enggak makan. Nah itu jangan menimbulkan fitnah. Baju yang hebring-hebring. Wow, mobil, rumah mentereng. Hei, boleh sih itu hak. Kan punya saya. Yang moto saya, yang nampil saya, punya saya. Emang rugi? Siapa lo? Enggak gitu juga. Pakai adab, pakai etika. Ada moral yang harus kita junjung tinggi. Di negara kita ini enggak semuanya kaya raya. Memang negara Indonesia itu negara yang kaya raya. Paradise in the world. Surganya dunia. Ada di Indonesia semua. Tapi juga lihat saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Ada fakir miskin, ada anak yatim. Jangan sampai kita dengan menampilkan tayangan yang membuat mereka itu jadi sedih. Akhirnya dengan sedih timbullah motivasi. Saya juga pengen seperti dia. Akhirnya gelap mata, dengan cara apapun bisa dilakukan. Artinya ketika orang melakukan kejahatan bisa jadi itu juga dari awal kita menampilkan yang menimbulkan kecemburuan sosial. Ini yang dapat Bunda sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita bisa selalu menjaga jari kita, berzikir kepada Allah, selalu bertasbih kepada Allah dan memuji Allah, mohon ampun kepada Allah. Setelah kita mendengar nasihat ini nasihat untuk diri Bunda, agar kita selalu tawadu kepada Allah, agar kita takut akan siksanya neraka jahanam, dan agar kita menjadi orang yang sederhana saja. Insya Allah bermanfaat, jadilah kita orang pengguna media sosial, orang yang cerdas dalam menggunakannya. Hadanakum wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bunda atas tausiahnya pada hari ini. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat dan kita dapat mengambil ilmunya. Juga mungkin dengan tausiah pada hari ini, kita juga dapat mengintrospeksi diri kita. Apakah kita sudah benar menggunakan jari jemari kita selama ini? Karena jari jemari kita ini bisa membawa kita kepada keridhaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Juga jari jemari ini pula yang bisa membawa kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita menyikapi dan bagaimana kita di era digital saat ini. Baik, kita langsung saja masuk kepada sesi tanya jawab Bunda. Tapi sebelumnya kami informasikan kepada ayah, bunda, dan jamaah sekalian yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom yang telah tersedia. Alhamdulillah Bunda, sudah ada pertanyaan yang masuk. Masya Allah, silakan. Ya silakan. Pertanyaannya.
Berkaitan dengan prinsip yang kedua, bagaimana kita dapat memanage emosi ya Bunda ya. Ini minta tips Bunda. Apa tipsnya yang harus kita lakukan agar kita tidak terbawa arus Bunda? Oke, baik. Agar kita tidak terbawa arus, ada karakteristik kecerdasan emosional. Bagaimana agar kita bisa memanage emosi kita? Pertama, harus ada clarity. Clarity itu adalah kejelasan informasi. Jangan sampai informasi yang kita dapatkan salah. Yang kedua adalah kita harus melihat dari sisi mana ini informasi datang. Artinya kita bisa menganalisa. Jangan sampai kita ada berita langsung ditanggapi. Ada berita langsung ditanggapi yang mengakibatkan emosi kita terpancing. Dan akhirnya kita terbawa emosi. Emosi itu bermacam-macam. Bisa sedih, bisa tertawa, bisa marah. Itu kan emosi. Ya, bisa kita ekspresikan. Maka ketika kita melihat informasi yang kita dapatkan, kalau itu membawa kebaikan, boleh kita tersenyum. Kalau itu membawa keburukan, nggak usah kita marah-marah. Kan orangnya juga nggak tahu. Ini Maya kita jadi kayak berantem dengan siapa gitu, dengan tulisan. Itulah yang bisa memancing emosi. Berikutnya ketika kita prinsip yang tentang kecerdasan emosi, bahwa kita harus banyak beristighfar. Mohon ampun kepada Allah agar terhindar. Kalau kita baca di surah Al-Falaq dan An-Nas, itu disebut dengan Al-Mu'awwidhatan. Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika kita mendapatkan segala sesuatu yang memancing emosi kita, kita harus segala berlindung kepada Allah. Kepada Allah dari apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Berlindung dari kejahatan malam, dari kejahatan orang-orang min syarril ghasikin idza waqab, yang melakukan kejahatan baik di waktu malam. Kenapa kita diperintahkan untuk berlindung? Karena setan itu selalu membisikkan kepada diri kita. Ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Maka di antara dua ayat ini itu mohon perlindungan kepada Allah. Qul a'udzu birabbi. Satu Al-Falaq, dua An-Nas. Rabbi itu artinya Allah, Tuhan yang selalu menjaga kita, Tuhan yang memberi rezeki kepada kita, Tuhan yang selalu memberikan perlindungan kepada kita. Ketika kita tidak sadar, emosi terpancing, disitulah kita dianjurkan untuk memohon kepada Allah perlindungan. Karena ada setan dan jin, juga ada gangguan dari manusia yang berbentuk, itu setannya banyak mempengaruhi. Ada jin dan manusia. Itu dua-duanya selalu berbuat tidak baik. Apalagi kalau jin kan tidak kelihatan. Ya, tapi kalau manusia tandanya dia itu mengajak kepada keburukan, ketika diajak kebaikan dia menolak. Bahkan dia mengajak kepada keburukan. Dan orang-orang yang selalu memprovokatori, memberikan berita hoaks, itu berarti tandanya dia jin. Iya kan? Jin. Iya jin. Atau jinnya manusia, begitu. Hati-hati nih, berlindunglah kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Orang itu kalau enggak suka, ada penyakit di hatinya, hasad, iri, dengki. Dengan adanya iri dan dengki, maka menimbulkan perbuatan yang mengakibatkan orang lain itu rugi. Dan dengan orang lain rugi, dia bahagia. Orang lain celaka, dia bahagia. Itulah namanya kezoliman. Kita harus selalu menghindarkan diri dan menjauhkan daripada menzolimi diri sendiri, menzolimi orang lain. Maka disitulah Allah berikan firman-Nya dalam surah ke-113, 114, Qul a'udzu. Itu ya. Iya. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum, ada moderator dan ustazah. Itu saya raise hand. Terima kasih. Bisa langsung. Baik, kayaknya cukup sekian.
Halo, Karena halo, keterbatasan tes. waktu, Terdengar? untuk sesi tanya jawab kami cukupkan sampai di sini. Halo, halo. Kami mohon kepada Bunda untuk menutup acara kita kajian pada pagi hari Halo, ini halo. dengan pembacaan doa. Halo, halo, tes. Halo, halo, halo. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah kajian duha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pengajian kita selesai dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadikan nasihat untuk diri kita dan menjadikan introspeksi untuk diri kita agar kita selalu takut kepada Allah karena Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Baik dari ucapan, perbuatan, bahkan jemari pun nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita saling menjaga jari jemari kita agar menjadi jari jemari yang dicintai oleh Allah. Perbanyak berzikir, perbanyak bersodako, perbanyak kita membuka Al-Quran dan sedikit mempersedikitkan diri atau meminimalisir daripada kejahatan-kejahatan yang kita buat dari jemari kita. Nauzubillahi min dzalik. Mari kita berdoa kepada Allah. Semoga pertemuan kita ini diridhoi oleh Allah dan keberkahannya untuk Syafana Islamic School dan juga para guru-guru, para ustadz dan ustadzah, para sayyidah dan juga untuk boarding school, untuk jamaah sekalian dimanapun berada yang menonton melalui link atau Zoom meeting ataupun YouTube. Udah ada sekarang di Syafana ini boarding school. Subhanallah, luar biasa ya. Yang mau masukkan anak-anaknya ke boarding school dan mau menyekolahkan di Syafana Islamic School, silahkan langsung daftar dan ada di bawah ini ya. Amin ya robbal alamin alamatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina. Amin. Mudah-mudahan yang sedang sakit, baik kena COVID, yang sedang isoman maupun bukan karena COVID, semoga diangkat sakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan kesehatannya, Allah berikan kesembuhan dengan cara Allah secepatnya dan Allah terima amal ibadah dan mudah-mudahan yang wafat karena COVID ditetapkan iman Islamnya, diterima amal ibadahnya, diluaskan di alam kuburnya, Allah wafatkan dalam keadaan syahid maupun syahidah dan Allah jadikan hamba Allah yang bertakwa, diluaskan dalam kuburnya dan mendapatkan syurganya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali
سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد نبيا ورسولا ربنا تقبل منا دعاءنا يا الله في كل حاجاتنا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula pengajian MT Indonesia Syafana pada pagi hari ini. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Marilah kita tutup kajian pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Asyhadu alla ilaha illallah. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Bunda. Syukron Bunda.